pemirsa Venus TV. Mudah-mudahan kabar Anda sehat-sehat saja hari ini. Ketemu lagi dalam acara Hot Health on Top. Health on Top bersama saya Dina Carol or DC. Saya Johnson Ongko. Nah, kita hari ini nggak bahas apa nih? Acara ini kerjasama dengan belum ya. Indonesia Fitness and Health Expo 2015 atau Go IFEX dan Venus TV. Kita akan membicarakan mengenai semua yang berhubungan dengan fitness dan kesehatan. Apakah yang akan kita bicarakan hari ini? Episode sebelumnya kita nggak bahas tentang gizi olahraga. Gizi olahraga. Sekarang mungkin kita perlu ngebahas tentang persiapan sebelum berolahraga kali ya. Iya, betul. Kenapa saya ingin membahas topik ini karena banyak sekali yang tidak mengerti persiapannya bagaimana, tiba-tiba cedera. Yang benar harus gimana? Tahu-tahu cedera. Yang lebih parah lagi bahkan sampai yang ada kehilangan nyawa juga ada loh. Sudah sering kasusnya seperti itu. Itu kenapa tuh? Nggak tahu, makanya harus karena kita tanyakan. persiapan langsung ditabrak gitu. Iya. Nah, dia nggak tahu gitu kan. Jadi kenapa sampai seperti itu, cedera atau mungkin yang nggak kita sadarin. Pokoknya tiba-tiba badan nggak enak aja gitu, tahu-tahu sakit. Tiba-tiba pulang gitu. Ada cedera atau sakit. Ya, atau kitanya nggak tahu. Betul. Nah kebetulan kita hari ini juga mengundang salah satu profesional seperti personal trainer ya. Gerimis mengundang. Yang gerimis mengundang lah. Mengundang. Ya. Kira-kira bisa diperkenalkan dulu. Ya, halo ini Mas Agung Suryana SPD. Panggilannya Agung. Agung. SPD itu singkatan dari apa, Mas? Sepeda. Spesialis penyakit dalam. Oh bukan. Oke. Apapun itu. Jadi apa? Apapun itu. Banyak artinya. Oh panjang. Ya sarjana pendidikan yang maksudnya. Pendidikan. Berarti betul. memang sudah terdidik dong ya. Biasanya mendidik gitu ya. Betul. Jadi Harus mendidik, semua harus dididik gitu. Berlatih olahraga. Oke, soalnya ini seger banget loh dia. Tadi badannya- kesini aja loncat-loncat. Enggak, kayak berenang. Berenang. Oh hebat. Nah gimana kira-kira Mas Agung? Untuk persiapan berolahraga itu kenapa penting banget? Dulu dia kesehariannya ngapain dulu? Oh selain iya, melatih? ngebet banget saya tadi Iya, pengen dan nanya tadi nih. udah. Sampai kelewat kayaknya. Iya. Ya, jadi saya kesehariannya sebagai pelatih kebugaran. Pelatih Jadi kebugaran. ya Iya. di salah satu klub ataupun di Klub yang ngetop lah ya, di ya, Jakarta. ada Dan lah, di gitu. daerah juga ada loh klubnya. banyak. Melatih juga terus Oh di mana-mana ya? Ya. Populer banget nih. Oke, siapa aja sih yang dilatih? Ada selebritinya nggak? Aduh. Iya, Rumil. kasih tahu nggak ya? Tahu banget. Kasih tahu nggak? Yang jelas sudah banyak pelatih orang yang berbeda-beda ya, Betul, mulai dari yang dari badannya berbagai- gede banget sampai Dari berbagai kalangan, dari mulai anak kecil juga ada, Oke. terus anak-anak juga ada. ya Ya. anak kuliahan juga banyak, terus Orang tua juga ada ya? orang tua juga ada. Oke. Gitu. Bapak-bapak, Jadi ya ibu-ibu betul semua betul ada betul. ya? Wah, pengalamannya bagus nih. Yuk Oke. di-share ke kita nih. Sekarang udah boleh nanya. Oke. Saya izin nanya ya. Ya, Silakan, isi. mari. Jadi gimana tuh kira-kira persiapannya kira-kira yang baik itu gimana? Jadi memang penting sekali untuk persiapan olahraga itu. Ya untuk apa persiapan itu? Ya untuk supaya kita ya salah satu yang efek yang paling besarnya supaya kita tidak cedera gitu. Jadi selain itu juga bisa memaksimalkan untuk latihan atau olahraga yang Performanya akan ya, jadi betul, maksimal ya. yang akan kita lakukan nanti. Saya sering mendengar tuh ada perbedaan antara pemanasan dan peregangan. Nah, itu sama nggak sih? Sama itu. Aku tuh nanya atau mbak? Nanyanya singkat ya. Salah ya? Jadi Kita berantem terus nih. pemanasan sebenarnya peregangan tuh ya bisa dikatakan Beda? masuk dari pemanasan juga. Oh, oke. Jadi peregangan tuh kan nanti dibagi-bagi tuh, ada peregangan statis, ada peregangan dinamis juga gitu. Yang cocok Tuh. gimana tuh? Nah kalau untuk pemanasan sendiri masuknya nanti untuk peregangan dinamis. Dina manis. Nyambung juga disambung-sambungin Ya, ya. terus Jangan didengerin. Langsung aja. peregangan dinamis itu seperti apa? Jadi peregangan dinamis tuh yang ya geraknya cukup cepat gitu ya, dynamic lah ya. Ya. Untuk tujuannya untuk sendi-sendi Oke. biar mempersiapkan ya sendi. biar nggak kaku nanti pada saat kita berolahraga. Oke. Gitu. Maaf, sorry. Biasanya kalau saya nih sempat dulu latihan sama personal trainer lari dulu gitu. Lari dulu 5 menit baru peregangan. Benar nggak begitu? Betul, itu ya memang tahapan pemanasan tuh biasanya di saat 5 sampai 10 menit tuh jogging. Oke, santai gitu jogging ya. santai. Nah, Biar panas ya dulu gitu betul. kan. Setelah 10 sampai 15 menit itu ya peregangan dinamis gitu. Oke. Nah, kalau memungkinkan ada misalnya ada latihan khusus nantinya misalnya
untuk di latihan misal cabang olahraga lari misal gitu. Iya. Dan itu mesti ada persiapan untuk olahraga Ini ya, tersebut peregangan gitu, betul. untuk lari itu Betul, ya. betul. Jadi bisa lebih spesifik nantinya. Kalau misal pemanasannya memang harus lari dan tidak ada treadmill gimana, Mas? Nah, itu kan bisa dengan cara ya loncat-loncat juga bisa. Jumping jack gitu ya. Betul. Burpees. Ya, Lupus agak kelebihan untuk Oh, pemanasan. iya, ya. terlalu panas ya itu. bisa meledak lah. Oke. Oke, jadi Gitu. intinya supaya terhindar dari cedera ya. Betul, betul, betul. Dan juga bisa meningkatkan performa saat berolahraga. Betul. Tapi apakah semua olahraga harus pemanasan, Mas? Ya, harus. Catur juga. Ya, harus. Catur juga harus. Karena Kan ya itu. monopoli juga kok. Karena Olahraga. selain itu juga pemanasan juga untuk menyiapkan mental. Kalau pada saat kita mau bertanding, Ya. misal catur, harus mentalku harus Kan disiapin ada dulu. yang grogi Betul. atau Hilangkan apa, grogi benar-benar, itu ya. benar. Jangan Anxiety, dianggap ya. enteng berarti Betul, pemanasan betul. ya. Baik mau bertanding, mau cuman sekedar latihan harus pemanasan. Betul, harus itu. Oke, Penting oke, sekali. Oke. Jadi tadi ada yang statis, ada yang dinamik. Kenapa hanya yang dinamik? Kenapa nggak yang Yang statis gimana, Mas? Nah, statis. kalau statis tuh nanti biasanya di Setelah. setelah Pendinginan ya? Oh, betul, oke. setelah Oke. olahraga. Kalau misalnya statis di pemanasan? Ya, kan si ototnya belum siap atau si sendi-sendinya belum siap, itu bisa jadi cedera nantinya kalau misalnya si ototnya tiba-tiba langsung Iya. di stretching secara statis gitu. Statis tuh kayak gimana sih? Ya, Kira-kira. misalnya Ah, contohnya. seperti ini. Kalau misalnya Oh, yang kan ditahan ya? Oh, ditahan Betul. lama Iya. gitu Yang ya. bisa di pintu. Oke. Ya, Oh, betul. itu statis, Mas ya? Itu jedanya sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau dinamis? Dinamis Contohnya gerakannya misalnya. ya misalnya gerakannya Oh, yang bergerak Lebih terus cepat ya. lah lebih dia, cepat gitu Repetitif ya. ya. Betul, dia tidak diam gitu. Oke, Oke. jelas. Kalau kombinasi boleh nggak, Mas? Kombinasi Untuk pemanasan. untuk pemanasan sebaiknya sih ya gunakan sebagaimana porsinya, nanti tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, terus berapa lama ini? Ntar kelamaan pemanasan Malahan capek dia. setengah jam, olahraganya Dinamis 15 udah menit. capek gitu. Betul yang tadi saya bilang. Jadi sekitar pemanasan tuh kurang lebih sekitar 15 menit gitu. Oke. Any kind of sport ya, Ya. apapun olahraganya Oke, ya. iya. Ya. Aduh seru banget. Itu baru persiapannya doang. Baru segmen pertama udah banyak banget saya dapat ilmu nih. Jadi ingat ya, jangan Jangan sampai mahal-mahal bayarnya nanti. Aduh. Terkenal sekali soal ini pelatih kita ini. kan nanti dapat itu hadiah dari iFax. Oke. Iya. Nanti kita akan ada quiz juga loh. Jadi tetap ikutin terus acaranya. Sampai Ada yang mau segmen lewat dulu. 3. Ada yang mau lewat. Kita akan Oke, kembali lagi closing di dulu. Hawk. Hey, we're back. Hot Health on On top. Top. Bersama saya Disi dan Johnson Ongko. kita berbicara mengenai persiapan untuk berolahraga. Berolahraga, ya. Tadi udah dibahas bahwa diperlukan sekali persiapan, yaitu pemanasan dan secara peregangan. dinamis. Dinamis. Statis Udah, ya. sudah Dinamis di, lebih udah cocok ada ya. bedanya Ya, betul, antara betul. dinamis Udah move on dan- nih ya dari itu ya. udah tahu. Menyindir. Udah move on. Ada Ya ranah udah. pribadi jadi. Dan sekarang kita ngomongin itu tadi berlaku untuk semua orang atau kalau anak-anak juga, orang dewasa, atau ada bedanya gimana? Betul, kalau pemanasan memang berlaku untuk semua kalangan. Ya. Cuman Anak-anak, orang anak-anak tua, ibu-ibu semua iya ya. semuanya. Cuma nanti disesuaikan sama pemilihan olahraganya tersebut gitu. Oke. Kalau anak-anak kan lebih ke pengembangan motoriknya. Motorik ya. Betul. Motorik itu bisa jelaskan gimana? Ya, jadi motorik itu ya Fungsi gerak kali ya, ya. fungsi geraknya gitu kan. Kadang ya Lebih variatif mungkin gerakannya. ya betul. Jadi kan sekarang ini kebanyakan anak-anak kan Kurang kurang bergerak Hmm. gitu. Pencet-pencet layar Ya. aja ya. Betul, Wah, iya itu. itu udah kalau Nah, udah di- sama nah, di situ- gadget sudah. Wah, udah lupa aja. Ya, Iya. Lupa segalanya ya. ya, betul. Ibunya pun lupa ya. Kadang nggak ditengok kayaknya. Oke, jadi intinya untuk segala usia memang harus pemanasan. Betul. Nah, kalau misalnya di antara aerobik sama anaerobik, contohnya seperti lari dengan weight training itu sama nggak pemanasannya? Kalau untuk Sama-sama dinamis ya. sama-sama dinamis tetap Oh. mesti ada, karena fungsi dari pemanasan itu sendiri Mempersiapkan sendi tadi ya. betul, supaya kita tidak cedera gitu. Tapi ya seperti yang Mas Agung jelaskan tadi, tergantung spesifik olahraganya apa. Betul.
Jadi misalnya kaki lebih banyak lari, lebih banyak pemanasan di kaki. betul. Oke, jelas banget. Kalau jelas mau banget. yang bagian upper body ya berarti Ya, tergantung upper tangan, body-nya apa misalnya bagian mana. Nah, itu dibanyakin di bagian tersebut gitu. Oke, kalau saya mau ngelatih telinga saya gimana? Boleh, cuma gerak-gerakin aja. Enggak bercanda. Kalau latih itu kan dikata-katain panas. Oh, udah panas itu ya. Itu pemanasan juga berarti ya. Pantesan kuping saya sering panas ya. Katain terus. Nah, ini kalau misalnya pendinginan, tadi kan dinamis. Nah, kalau untuk pendinginan sendiri yang setelah olahraga, itu gimana? Nah, kalau pendinginan sama juga seperti pemanasan, jadi disesuaikan sama Dinamis juga? Ya, bukan. Oh, Disesuaikan Apa sama dong? olahraga yang Apa tadi yang udah dikerjain? kita Misalnya saya berenang deh. berenang. Nah, nanti kan pemanasannya berarti tinggal jalan-jalan Oh, ya oke. untuk menurunkan suhu tubuhnya juga. Apa pendinginannya? Betul. Kita enggak loh. Saya kalau habis berenang udah aja gitu. Udah langsung. Ternyata masih perlu ya itu ya, pendinginan itu ya. benar. Setelah itu Nah, baru ada juga yang bilang setelah olahraga tuh jangan langsung mandi. Katanya. Itu juga ada. Saya pernah dengar tuh. Oh iya. ya Kan mungkin pendinginannya pakai air. mungkin ada yang beranggapan seperti itu juga ya ada benernya juga karena ada benernya pada juga saat ya? pada saat kita setelah olahraga kan pori-pori kita lagi Terbuka ya. terbuka gitu. Jadi kalau misalnya Mandi langsung mandi langsung itu ya nggak bagus gitu. Bisa apa? Masuk angin? Bisa, ya salah satunya mungkin. Masuk air? Masuk Karena air. porinya kebuka. Iya. Kali ya, betul. perubahan suhu tubuh ya. Betul, Masuk betul. angin itu tidak ada. Iya, di luar negeri nggak ada loh yang masuk angin. Masa inside wind nggak aneh sekali. Itu cuma Ya, penyakit yang outside ada wind, di inside Indonesia. wind. Ternyata maksudnya itu karena apa? Perbedaan suhu. Suhu, ya. Suhu tubuh. Oh, oke. Ya, Ya, betul. Di bukan. sini Nggak biar ada. pinter. Di sini menciptakan sendiri mungkin. Iya. Bagus. Jadi nggak ada Kreatif. istilah masuk angin Nggak itu ada, ya. ya. Jadi pendinginan tuh supaya Ya, kita suhu tubuhnya kembali normal. Tapi berapa lama? Soalnya kadang-kadang saya begitu selesai lari zeng mandi kerja. pendinginannya udah. Pendinginannya ya sekitar 10 menit. Jadi di Mungkin situ di treadmill tuh ada tulisan cool down itu kali. ya ada Kalau ya. salah satunya. Kalau misalnya jedanya kan jeda dari setelah olahraga langsung pendinginan itu sekitar 10 menit. Jadi itu termasuk Semua jenis olahraga. betul. Oke. Jadi termasuk ya tadi yang jalan untuk menurunkan suhu tubuh ataupun peregangan statis yang tadi tuh. Itu sama, dimasuk. itu anak-anak juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tulang mereka kan masih Justru itu ngelatih juga nanti ngelatih bagus itu ya? kelenturannya dia juga Fleksibilitas ya. betul. Kalau yang remaja, orang tua kan kadang-kadang ada yang udah masalah tuh katanya nggak boleh lo stretch nanti malah Bener pengapuran nggak itu? apa gitu. Oh enggak, itu memang harus dilakukan karena basicnya sih mereka semua ada Kadang fleksibilitas ada itu yang ada. sampai bunyi-bunyi itu yang dikeretek-keretek gitu kan Harus ya. langsung kayak Itu gitu kan tuh. ada yang kayak Jangan begitu tuh. jangan Sampai sampai separah seperti itu ya. itulah. Oh. Enggak, yang memang ya kita kan kalau peregangan statis tuh ya intinya pada saat sendi kita udah maksimal, Overstretch, overstretch, terus Jangan nggak terlalu berlebihan juga, jangan betul. sampai painful kali ya. betul gitu. Ada, tapi ada kan personal Saya trainer biasa saya kadang-kadang lepas dikit tangan. sampai di krek gitu, bunyi-bunyi gitu kan. Terus Harus nggak dia sih itu? kretek-kretek Enggak. gitu. Oh nggak harus ya. Nggak, Soalnya itu nggak kadang-kadang pengaruh sih sebenarnya. Si kliennya sendiri kalau diginin, krek kok bunyi. nggak bunyi ya gitu, Oh. belum bunyi nih. Karena gitu. kebiasaan mungkin itu. Iya betul. Mungkin karena kurang informasi, jadi Benar, ya, benar. mereka pikir itu yang benar ya. Jadi harusnya ya udah yang Sangat, biasa-biasa sangat, saja sangat gitu ya. informatif sekali. Tapi yang jelas, oke sekali lagi penting melakukan Pendinginan. pendinginan juga, jangan Statis, begitu sudah selesai bukan sudah dinamis ya. gitu. Ya, yang statis-statis Ya, itu tadi ya betul. itu yang seperti Any tangan kind of lama, sport ya. bertahan, Ya, apapun itu gitu. olahraganya. Semua ya. cabang Dan olahraga. anak-anak itu perlu. Anak-anak Ya, juga soalnya perlu kadang-kadang pendinginan. udah aja Makanya gitu ya. perlu dipandu sama orang tua Betul. kali ya. Ya. Justru itu yang Oke. yang menentukan anak-anak yang menentukan pertumbuhan juga itu. Oke. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Ya, Masih ada satu di sesi sequence lagi. berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke Out on top. Yuk. Ya, masih di acara Hot. Hot. Health on Top. Out on top. Dengan Dengan saya Dina Carol, DC, saya Johnson Ongko. dan Agung. Agung.
Tadi kita udah ngomongin mengenai pentingnya persiapan olahraga. Jadi mulai dari peregangan, kemudian pendinginan. Nah, habis itu olahraganya apa? Olahraga yang efektif yang itu efektif seperti apa? Kita Yang ngomong dagingnya, paling intinya. banyak Intinya. yang paling banyak dimauin sama orang-orang tuh sebetulnya olahraga tuh pentingnya untuk sehat. Tapi yang Betul. paling banyak tujuan olahraga tuh buat ngurusin badan rata-rata. Lalu bagi yang kurus mau dikurusin lagi. Itu dia, jadi itu tengkorak. Dimolehin sebetawi. Di sini mesti diketahuin ya, Ya. bahwa memang olahraga tuh ya tujuannya sehat, tapi kita kan disesuaikan sama kebutuhan gitu, kebutuhan dari tubuh kita gitu. Nah, di sini misalnya yang mau menurunkan berat badan sama yang mau naikin berat badan kan pasti berbeda Beda, gitu. ya. Nah, latihan yang efektif sebenarnya ya ada 3 komponen. Oke. Ya. Kalau misalnya jadi yang pertama ya latihan aerobik. Aerobik contohnya seperti Ya, apa tuh, Mas? seperti lari ataupun ya kalau ada treadmill. Tuh Kelas- kan, kelas itu juga bisa kali ya? biasanya kalau aerobik tuh, saya sih taunya aerobik tuh ya gini, 1, 2, ya itu gitu doang. banyak- Itu Kan senam orang- kesehatan. Salah ya. Tapi handball. Ya, jadi latihan aerobik tuh ya itu ya kayak treadmill ya yang Oke, tujuan ya memang jalan kardio lah ya. betul. Bela tujuan- diri? Bela diri Muay Thai gitu. itu termasuk aerobik juga. Itu termasuk aerobik ya. Oke. Oke. Boxing, Muay Thai pokoknya Mix yang kali ya? Ya. Aerobik, anaerobik. ya? Anaerobik ada dua-duanya. Yang kedua? Yang kedua latihan anaerobik itu. Anaerobik, oke. Kayak contohnya ya latihan beban Weight itu kan. training, Ya, betul. body weight training. Ya. angkat berat. Iya, Calisthenics apapun. juga termasuk. Calisthenics ya, functional training juga bisa. Apa sih Functional training functional? tuh apa? Nah, tuh Jadi apa? functional training itu yang memfungsikan seluruh badan kita untuk bergerak. Misalnya? Gitu. Ya, misalnya ya kayak apa? Contohnya ya. Ya push up itu pun Fungsional. maksudnya fungsional. Jadi memfungsikan Karena Yang tidak fungsional nih apa sih? Bingung saya nih. yang penjelasannya. tidak Yang tidak Jadi fungsional. yang tidak fungsional ya apa namanya? Tidak melibatkan banyak otot Ya kali betul. Di ya. fungsional So, tuh bicep, curl gitu ya ya. itu satu kan satu. Udah, Kalau udah. fungsional tuh melibatkan 3 sampai 4 otot. Langsung berapa ada hubungannya Betul. Compound, ini kita apa sebutnya gitu compound Betul, ya. kali ya. betul. Oh, itu fungsional. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga yaitu latihan flexibility. Oh, penting dong. Ya, itu penting sekali. Contoh? Ya, untuk stretching yang tadi saya bilang stretching, Yoga kan? yoga, nah Itu ataupun flexibility ya, ya. Pilates. Termasuk Pilates. balance juga nggak sih itu ya ya? body balance juga itu termasuk flexibility. Soalnya kadang-kadang Paling ada bagus orang itu yang kombinasi tiga-tiganya gimana? nah, ya itu. Ya, sebenarnya memang harus tiga-tiganya kombinasi Wah, tiga-tiganya. saya Berbarengan harus terus ikut gitu. kelas yoga dong. Nah, itu mesti dibagi jedanya gitu kan antara latihan aerobiknya berapa lama, latihan Oh, jadi bisa anaerobiknya. bisa gini ya. Misalnya dalam 1 minggu, hari ini aerobiknya, terus 2 hari kemudian apa gitu, atau dalam Nggak, 1 hari dalam itu? 1 hari itu mesti ada. Oke. Bisa kombinasi ya. Ya. Oke. Aduh, maaf Betul. banget ini waktunya Kita quiz dulu. terbatas, jadi kita Yes. quiz dulu ya. Ya, quiz. Pada hari apakah Go IFEX akan diadakan? Sekali lagi karena ini kerjasama dengan Indonesia IFEX. Fitness and Health Expo. Betul. Bisa dicontek jawabannya di goifex.com. www.goifex.com. Ada ya tulisannya di sini. Dan yang kedua apa? Pertanyaan kedua adalah sebutkan 3 bentuk acara yang besar pada perhelatan Go IFEX tahun ini. Ya, sebetulnya Banyak acaranya ada banget. banyak, cuman sebutin Ini yang 3 menantangnya aja. ini, wah, Ya. banyak banget. Lagi-lagi kalau mau cek ya di goifex.com. Ya, gampang. Ya. Dan hadiahnya ada Hadiahnya banyak hadiah banget. menarik, bisa buat dipakai ngeceng dari Go IFEX. Mm-mm. Oke. Nah, lanjutkan pembicaraan kita tentang persiapan dan olahraga yang efektif. Kasih closing kira-kira Ya. untuk penonton. Di wrap. Ya. Gimana? Jadi tipsnya lakukanlah ya pemanasan sesuai dengan porsinya dan ya sesuai dengan kebutuhannya. Terus setelah itu ya, baru olahraga inti ya Oke, apapun olahraga itu olahraganya. Setelah itu baru kita pendinginan. Pokoknya jangan lupakan pemanasan dan Ya, pendinginan ya. itu intinya gitu. Untuk menghindarkan cedera. Cedera. tadi. Oke, itu Oke. penting banget. Ya, itu simple Very- tapi penting. Sering Harus dilupakan. diingat. Sering dilupakan. Oke, Betul. terima Thank kasih you, Mas sekali. Agung. Oke. Jangan Jangan kapok-kapok. jera-jera dan jangan Jera-jera. charge Ya, kita mahal kita ya. ketemu lagi nanti di IFEX Oh, ya. tentunya pasti. Ya, kita akan Saya akan mempersiapkan nanti. Waduh. Ya. Kalau misalnya mau pakai jasanya Mas Agung di mana nih? Oh, ya. Kita juga ada untuk Mobile. mobile personal trainer ya bisa Di mana dicek tuh? di
garudainstitute.com. Oke. www.garudainstitute.com. Institute dalam Inggris kali. Institutnya ada E-nya di Ada E-nya. belakangnya. Institut. Oke. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa untuk terus berolahraga Harus. dan juga Menjaga melakukan kesehatan. persiapannya dengan baik. Sekali lagi, thank you. Sampai jumpa lagi. Saya Dina Carol Saya dan dengan Jansen Nongko. di I'll Hot. see you next time di Hold On. Bye-bye.